Juniardi. Iya. Oke, jadi kita lihat sekarang ini lerekan yang dikelola Pusda Majene ini sementara berproses hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Sebagai pemerhati kebijakan pemerintah daerah, coba berikan tanggapan sedikit lerekan ini, pengumpatannya atau tanggapannya seperti apa? Iya. Sesuai dengan catatan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah atau BPK kemarin, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan fee lerekan yang nilainya sekitar 23 miliar. 23 miliar ya? Iya. Dananya sekarang sudah tersimpan di Bank BNI. Sayangnya pengelolaan dana lerekan ini yang harusnya ditindaklanjuti melalui regulasi berupa peraturan bupati tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, justru digunakan secara sepihak oleh pelaksana direktur PT Aneka Usaha tanpa mengacu kepada regulasi yang ada. Sebenarnya regulasinya apa itu? Peraturan apa? Iya. Pasca pembentukan Perumda Perusahaan Daerah PT Aneka Usaha ini melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019, harusnya pemerintah daerah kemudian menindaklanjuti peraturan daerah itu dengan cara menerbitkan peraturan bupati yang mengatur tentang mekanisme dan tata kelola pengelolaan dana yang dihimpun melalui perusahaan aneka usaha ini. Tapi sampai hari ini, sekitar 7 tahun setelah pembentukan PT Aneka Usaha ini, itu tidak dilakukan. Jadi proses pengadaan barang dan jasa yang mestinya diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati itu tidak dilakukan. Jadi tidak ada rule atau aturan yang baku yang menaungi, yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan PT Aneka Usaha ini. Jadi secara dasar hukum atau secara aturan diduga melanggar ya? Iya, betul. Nah, itu secara aturan. Kemudian secara mekanisme harusnya pengurus dari atau direksi dari PT Aneka Usaha ini dia membuat laporan tahunan di awal tahun, kemudian itu yang menjadi rujukan dalam bekerja atau berinvestasi di bidang mana dalam 1 tahun itu. Tapi itu tidak dilakukan. Biasanya ya kasus-kasus seperti ini kalau tidak hangat-hangat, tidak di publik terus, itu biasanya akan hilang ya. Jadi bagaimana Pak Ketua Japkepda ini melihat mahasiswa yang ada di Majene seperti mahasiswa Sumbar dan Stikes, apakah perlu diajak untuk turun ke lapangan lagi? Karena mengingat lerekan ini jika dimanfaatkan dengan bagus itu bisa justru mensejahterakan mahasiswa Sumbar. Betul sekali Pak Ketua JMSI, bahwa penanganan kasus atau perkara di penegakan hukumnya itu harusnya memang mendapat pengawalan dari kelompok-kelompok masyarakat, khususnya dari kaum akademisi, kaum anak-anak kampus ini seperti mahasiswa Sumbar maupun Stikes dan lainnya. Kita berharap bahwa sampai hari ini Kejaksaan Tinggi sudah memeriksa sekitar 20 orang yang diduga terlibat atau mengetahui proses penyalahgunaan di lerekan ini. Tanpa kemudian pengawalan dari mahasiswa, kita khawatir atau menduga kasus ini hanya akan jalan di tempat atau kemudian berpotensi di-PTS-kan oleh oknum-oknum penegak hukum tertentu. Oke, terima kasih Pak Ketua Japkepda. Ini karena simulasi itu sementara dihentikan dulu.